no kami bajakun. Kadang-kadang jakun kami gua, pai kami ke pasar, turun naiknya mencelik produksi lain na rencak je. Kan? Ya kan? Atak hijau di kami. Kundak nak manga-manga kami do. Itu kan salah juga tu. Bini doa mengijau na lain yo. Minta maaf kayaknya. Lentera enggak ada Pak do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang kamang jo urang mage kapakan cie baduo apa-apa ibu-ibu tagamang lainan kamanjawe ambo tagamang lapeh sajo ba mengko itu bini lamati bata kana dambo menyabui kamang mage. Ternyata orang tua kita, sesepuh kita yang telah mengabdikan diri beliau untuk agama Allah di Masjid Fitrah ini, beliau orang mage yang sekarang usia beliau sudah 80 tahun. Semoga apa yang beliau kerjakan menjadi amal saleh dan umurnya berkah untuk dibawa ke akhirat nanti menjadi makhluk yang telah diampunkan oleh Allah. Amin. Yang kita hormati seluruh bapak-bapak pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Fitrah yang hadir dalam rangka kita kembali membaca sejarah Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian nanti kita persiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu kajian-kajian Islam ini menambah iman dan takwa kita dan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang dihormati Nenek Mama urek tunggang pucuk nan boleh di negari dahan rampak daun narimbun jopusako putih labek buah nan masak makanan anak kemanakan nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam ke pitalo panuhlah bumi di rumpunnya badahan cupak jogantang barantiang barih balabeh badaun rimbun joadek babuah katonan bana. Terus kepada pegawai sara alim ulama cadiak pandai nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat nan duduk baca min kitab tagaknya rintang jo pitua aye janih tapian suci minuman anak di negari bundo kanduang samo di dalam sumara anjuang peranginan limpape rumah nan gadang rumah gadang si jangkor gadiang salanja kudo balari sakuai kuaran tabang sapakiak budak menangi ambam puru aluang bunian kaunduang-unduang ke Madinah kapayuang panji ke Sarugo pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak dek pandai bundo batinggang di tanah nasi kambang bunga limau barih sipului tambun Aceh di kaka jauh-jauh jari di indang indak baratah di tampi indak badadak tajarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangkoi duit masaklah nasi jogulenya kok tak makan diraso nasi ampe tahun tak indah lapa kok tak coba joraso gulai 5 musim teraso jo lamanya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang menyiapkan makanan ini
dimasukkan oleh Allah ke surga. Tali kayu panjang 9, orang memapih atas pelang, kanailah anak lumbo-lumbo, ambil air basuhlah tangan, makanlah kue nantai dang, jangan di pasiraan saruknya. Mudah-mudahan apa yang dibawa dari ibu-ibu kau membawa tubuh awak tambah kuat untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Anakku remaja Islam parik paga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, pambangki batang terandam, papuih malu di kaniang. Rajin-rajinlah kalian belajar, jangan tinggalkan salat, hormati kedua orang tua dan muliakan guru, karena kalianlah pemimpin-pemimpin masa depan. Amin ya rabbal. Juga yang kami muliakan dan kami cintai, anak-anak kami remaja putri, kutiko kalian kalayena, kami mendoa kasadonyo, doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh ke langit 7 tingkik. Kalau Kartini, Rohana Kudus, semuanya telah meninggal, maka kalianlah yang akan menggantikan mereka. Mudah-mudahan anak-anak remaja putri kami selalu sehat walafiat, terhindar dari maksiat, jauh dari lesbian, dan selalu menghormati ibu dan ayah sebagai keramat hidup yang ada di rumah kita. Amin ya Rabb. Siana nalun ba hormati lah. Oh, orang KPU lah. Ya kan? Mudah-mudahan tobatnya balik dari kesalahannya, nyo jadi orang terhormat balik. Kalau indak, dia orang terhina selama-lamanya kalau ndak tobat. Karena yang akan mengutuk perbuatannya itu adalah bangsa Indonesia yang di karajuan jo perangainya. Kita doakan orang KPU ko tobat balik. Amin. Ada nang KPU kan tak? Ibu-ibu dan bapak-bapak, peristiwa yang disebut Isra Mi'raj itu kalau kita simak ayat yang dibaca ibu tadi, tidak ada kata-kata Isra di sana. Cuma katanya asra. Cobalah ulang baca lagi ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Ya kan? Jadi kalau peristiwa itu Isra, maka tidak akan mungkin itu terjadi. Apa bedanya? Isra berjalan sendiri, asra diperjalankan. Ambo kebetulan dek pengurus wirid di Pekanbaru ko, dicarian tampe lalu di area duta. Kalau berjalan semua kemari tadi adalah ketiba di Masjid Fitrah. Berangkit jam 2 kurang seperempat tadi. Berjalan saya, tak mungkin datang. Atau jamaah ko, maha ustaz tu, pilah berjanji mana. Tapi asra, jua dia serahkan jo kendaraan. Maka tidak lebih dari 20 menit lah tiba di Panam. Alhamdulillah. Itulah perbedaan Isra dengan Asra. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Kita mengulang sejarah ini Pak, bukan mau ulang tahun kan. Karena ulang tahun memang tidak ada dalam Islam. Jadi kita membaca sejarah Nabi mengenai Isra Mi'raj itu, yang biasa ditulis orang Isra itu. Membaca sejarah adalah suatu pedoman, sesuatu yang baik
yang akan kita lanjutkan masa depan. Orang Minang sangat arif dengan ini. Kecil orang Minang, jajak nan tinggal ka ditikam, batang tasanda ka dititik, suri tagunjai ka diuleh, ragi takambang ka ditiru. Nah, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi dan diperlihatkan kepada umatnya dengan dakwah, dibekali dengan Al-Quran, diturunkan kepada seluruh manusia, itu suatu pedoman. Dan di dalam Al-Quran itu banyak sejarah. Kalau ada apa nan datang kini ko ingin besok mencalon jadi wali kota, jadi gubernur Riau, baca sejarah Nabi Sulaiman. Pasti apa sukses, ndak kerimbau KPK apa dah. Tapi kalau perangai Firaun dapat tiru jadi gubernur, jadi wali kota, pasti masuk tansi. Later enggak dapat tu. Iya kan? Jadi nang ditiru perangai Nabi Sulaiman. Baca sejarah Nabi Sulaiman. Iya kan? Bagaimana sejarah Nabi Musa mengeluarkan Bani Israel dalam penjara. Karena Bani Israel itu ditawan bertahun-tahun oleh Fir'aun. Adapun Nabi Musa mengeluarkan. Ini kan sejarah. Maka sejarah ini harus kita baca, termasuk sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Nabi Muhammad ini yang paling menonjol untuk kita tiru apa? Disakiti orang, tidak mendoakan orang itu dikutuk. Nyonyo sakit di orang Nabi itu, tapi doanya indak mengutuk orang namanya itu. Apanya yang sangat baik Nabi itu? Akhlaknya. Ketika beliau berdakwah ke Taif, pisabalun itu, ambo sambian seketek, Pak Basiruddin tu sedang mengagin itu. Mambiak foto ibu-ibunya, kerajonyo mambiak muka kok. Iya kan? Jangan lalu enggak. Kalau lalu ibu buruk di video kami. Amai lelo aja selero sikuah. Buruknya. Mangko itu menceli. Kalau dapat senyum ke kamera. Iko yobat semangat na jamaah aja orang. Itu kalau nyoca lihat video nanti orang nanti adona lalu, kusia kelera ke menengah kaji lalu. Pasti itu je orang. Ya kan? Diikuti kau Pak Abbas tu mengambil video jalalo. Lain terengah dia buat tu. Ya kan? Ini dia. Jadi yang sangat harus kita tiru Nabi itu akhlaknya. Beliau sendiri akhlaknya dipuji oleh Allah. Awak sadonya kau Pak jujur siapa ambo jale Allah ke memuji akhlak awak. Dek bini apa saya ndak terpuji sadokan. Ado siapa dan salah dia. Talambe menelepon salah jo, ketek balanjo salah jo, talambe pulang salah jo. Itulah perasaan kami sebagai suami. Nan marah saya nak kami laki-laki kuah lah pensiun nyusi dek bini. Ya Allah, kama badan ke bawah. Ikwa yang mang tak bertalu aku dah berangkit lah aja. Ini bapak. Baralah ke ibunya hati kan. Iya kan? Jolongnya awak daun muda sudah tu menguning masih jatuh ke bawah jadi sampahnya tabang di angin. Iya kan? Nabi itu yang memuji akhlaknya Allah. Dalam surat Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Iya kan? Disongkok jo kuli unto badarah. Diambil isi parui kabau unto tu sudah didabiah. Itu disalimui yang kepada Nabi sedangnya salat. Ketika beliau berdakwah di Taif dipukul. Iya kan? Berdarah beliau. Hadir malaikat Jibril. Ya Rasulullah,
kedatangan engkau minaz zulumati ilan nur, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, akan mengeluarkan mereka dari yang gelap kepada yang terang. Tapi yang engkau terima adalah hinaan, cacian, dan dipukuli. Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah, minta izinkan saya kepada Allah untuk menghancurkan orang Taif ini. Kalau awak sedang disakiti orang, Pak, tiba malaikat Jibril, dah minta Allah ke Allah, udahlah merasaina disakiti orang kau mah, biar bawa membalihana kecil malaikat Jibril. Okey Jibril, gak gisah tek kecil, Pak. Ya kan? Tapi Nabi apa katanya? Terima kasih Jibril, saya juga akan mohon bantuan kepada engkau. Tapi bantuan yang saya mohon itu, tolong aminkan doa saya. Apa doa yang dibaca Nabi ketika itu? Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Inyo babuek cuiko kambo de alun tahu inti ajaran kolek. Kalau lah jaleh dinyo nanti ya Allah, inyo pasti patuh jambo. Tantu dinyo nama nan bare, nama nan natah, nama nan padi wampo, nama nan padi berisi. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, itulah akhlak Rasulullah. Kalau dilarang lawak membaca iko pak dikecil lo bid'ah, itu orang tu nan salah. Tapi kalau apa mau ulang tahunkan Nabi, itu yang tak ada disuruh. Kita ulang tahunan yo, dibuat kue je, tulis ta'lilin dia teh. Ya kan, ti panggang. Itu kebudayaan Nasrani, tidak ada dalam Islam itu. Ya kan? Orang Islam kok kadang-kadang tak pengaruh mencari orang. Ambo cari lo orang Islam kok beralik bapak-bapak ibu-ibu, ya kan? Tapi itu sudah saya sampaikan semuanya. Ya kan? Menikahnya di hotel, agamanya Islam, diundang ustadz magian nasihat pernikahan, itu ada namanya salawat badar, ya kan? Ada namanya aflatul Quran. Tapi baju anak daro tu, siku anak daro tu taga ujung bajunya sinana, nyosapu lantai. Tidak ada baju seperti itu dalam Islam. Yang disuruh Islam indak untuk menyapu lantai itu baju tu. Buat baju tu lapang, tertutup aurat, ndak nampak rawi tu tubuh. Baju tu kainnya balabiah ke belakang, di dado sampai susunya sekadang kerambi. Nyo caliak di orang yang datang tu saja. Apakah sesuai ini dengan ajaran Islam? Jadi kita orang Islam ko pak anan dicaliak de orang lain, jan sadonya ditiru. Iya kan? Jan sadonya. Sudah tu beko malam ariakat abadon kim. Sudah haflatul Quran main kim leh. Kalau pak dangang kini anam bos sampai ko pak. Ko ado pak ko minantu isu kalau pak buat jo tando pakak hati pak le tu. Ndak mendengar kaji namanya. Iya kan? Kaji ku untuk diamalkan, ndak untuk sekadar menonton ustaz saja. Ya kan? Ustaz kok kita tonton di YouTube akini nyotibo di masjid awak pai jelah menceliak ustaz kelera tu lah. Jangan itu tujuan. Butir-butir ajaran agama yang disampaikan ustaz itu kita bawa pulang untuk kita amalkan. Jadi contoh-contoh baik yang kaditiru nan dibawa Rasulullah. Ya kan? Jadi banyak. Sajak mudo bu, Pak, Rasulullah tu alun jadi nabi lah. Ya kan? Itu patut dicontoh perangainya saja. Orang Quraisy nang kapi itu percaya je nabi. Mangkonyo lagi nabi itu gala
Al-Amin. Ndak sampai sinan no. Orang Quraisy tu rato-rato ke mengalih, Pak. Pitih untuk balanjo ko dulu ndak pitih karate dah, Pak. Pitih dinar itu uang emas. Ya kan? Uang emas itu. Bagi orang Quraisy yang kaya-kaya itu, karena dia sangat percaya dengan Nabi, Nabi itu jujur, Nabi menyimpan pitih itu. Ada berangkasnya dari Nabi. Kemudian sampai Nabi jadi Rasul, itu keadaan berubah. Karena apa? Dakwah yang disampaikan Nabi ini menghalangi sifat-sifat mereka mempersekutukan Allah. Orang Quraisy itu lain tawaf je di Ka'bah dulu, Pak. Tapi di Ka'bah tu ada patung-patung. Nanya puji. Namanya Lata Uzza. Iya kan? Mereka itu tawaf bertelanjang. Ya kan? Sama orang joget gemoy gini kok. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Ya kan? Ini kamu. Asal mau itu. Rupa itu latih bola di negari awak gini. Ya kan? Latih bola. Na'udzubillahi min zalik. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, Nabi membawa suatu pesan dari Allah yang sebagai wahyu, Qul huwallahu ahad. Sedangkan Tuhan mereka itu patung-patung. Jadi berubahlah 180 derajat dari sayang ka banci, dari sayang ka jajo, dari sayang ka berang, dari sayang ka bangi, kecil orang pekumbuh, bongi. Maka Nabi itu tidak disenangi lagi di lingkungan Quraisy. Namun anehnya, kan tidak senang saja Nabi itu. Nabi lah mendakwahan Islam, tapi pitihnya tidak mau minta. Baju pitih-pitih awak diminta lagi kecil yang lain. Bekonya ambil pitih itu di Muhammad, beko saboknya lah berlawan awak. Iya kan? Kanalah dulu. Tak pernah Muhammad tu bohong sekali jo. Nam pitih yang diambil di nyoleh, biarlah di tangannya saja. Ya kan? Acu itu orang Quraisy tu, Pak. Nyolah berang kan Nabi, tapi menyala menyimpan pitih, Pak. Indah adonya pada tak dah. Sama kadang-kadang awak berpitaruh ke orang kau, Pak. Kan sama juga berpitaruh tak ke manci. Tiap hari habis juga tak. Ikut tinggal tampaknya salah. Akhirnya ujung-ujung kemarahan orang Quraisy ini diembargo bahan makanan. Ya kan? Kemudian Nabi sangat sedih. Dibawalah beliau perjalanan Isra Mi'raj untuk membujuk hatinya, karena dalam perjalanan itu ada suatu poin dalam ayat yang dibacakan ibu tadi, linuriyahu min ayatina. Allah mempertontonkan sebahagian kebesarannya kepada Rasulullah. Maka hati beliau terbujuk. Balik dari Isra Mi'raj itu, jangankan orang kafir yang akan percaya, orang Islam pun ada yang murtad. Sebab perjalanan itu nyuku joaka, bukan jo iman. Kalau joaka, you tidak terima akad, Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu pay menggalih seorang 6 bulan pulang balik. Itu masih di bumi. Acile perjalanan tu Mi'raj, kama kata langit sampai nama nang ketujuh. Anan terletak sinan Sidratul Muntaha jo sarugo. Hanya ditempuh oleh Rasulullah dengan takdir Allah selama 5 sampai 6 jam. Berangkit sudah Isya, tiba balik menjelang subuh. Kalau dengan akal tidak bisa diterima, Pak. Tapi kalau dengan iman, tentang susunan ayat tadi, bagaimana susunan ayat? Dimulai oleh Allah dengan memuji dirinya. Subhanalladzi. Yang melakukan ini bukan Jibril, bukan Nabi, tapi Allah. Allah yang mana? Yang maha suci.
Subhanalladzi, yang maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Samojo kapindiang menompang di kasua orang pindah, bisa ndaknya pindah dari Panam ke Jakarta? Kapindiang ko lalu di kasua orang. Kalau inyo kau jalan ke Jakarta, bagi cek kapindiang tu badan ketek, kaki singke. Ndak mungkin. Tapi deknya lalu di kasua orang pindah, orang ko pindah ke Jakarta. Ya kan? Atibonya di Jakarta kapindiang ko. Kiro orang ko sementara lo sinanyo COVID tibo. Babalik ke kampung balik. Atibo lo kapindiang tu di Panam balik. Atu mau tanya ke kudo, do, yon diang cik. Aden beberapa hari lalu sampai ke Jakarta cik. Agi cik kudo, yo laga da otan ke pindiang. Sedangkan aden senang kancang lari den, tiok pacu tarui den manang, ndak sampai ke Jakarta. Yo laga da otan ke pindiang. Indak tabayang dek kudo ko ke pindiang menompang jo kasua orang pindah. Nah. Jadi kalau ada lo orang tak percaya jo Isra Mi'raj ko, itu utaknya sama jo utak kudo. Iya kan? Pailah baru baik. Iya kan? Atunya. Iya kan? Atunya. Ibu-ibu boleh percaya sadanya? Alhamdulillah kalau hendak tu sama jo kudo. Iya kan? Akan perlu sejarah ko di bawah. Membaca sejarah Nabi ko ndak bid'ah ko pak. Tapi mau ulang tahunan layan Nabi, mau ulang tahunan Isra Mi'raj Nabi, itu bersoak, ndak ada disuruh Nabi. Tapi membaca sejarah Nabi suatu keharusan. Kuindaan yang kita tiru. Akhirnya dek puncak berang orang Quraisy ko ke Nabi pak, ka dibunuh Nabi ko. Ya kan? Datanglah malaikat Jibril ke Nabi. Ya kan? Sebab Nabi ko lah tambah banyak jo pengikutnya. Kecil Abu Lahab, jo Abu Jahal, jo Abu Sufyan, ndak bisa dipadia Muhammad ko kodolai. Luluih pinjai, luluih kulindan agamanya tambah banyak, orang maikui agama tambah hilang. Tu dipangan kita bunuh semua Muhammad ko. Ada ayat menceritakan Nabi ke dibunuh? Ada. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Surah Agak. Payahna menjawab surah Qur'annya. Ini bapak. Ya kan? Cuma kok nyorincian deh Ustaz, surah Qur'annya surah Aj. Apa jawe surah Al-Anfal ayat 30. Tu mengko jam pada mino je sudah semaisa. Pareso Al-Qur'an. Iko indah umur lah 70 sudah semaisa pada mino je pulang jam 2. Ya kan? Ni bapak salat subuh tak? Talai. Pitu na nambo cerita tu di Padang nak di Panam. Ya, jam merang lo kamu ndak pak. Cuma nambo sampai tu warna mah. Yuk. Pak ibu tu. Ibu mana suku suami ibu sudah hisa tu lalu sedi rumah le jo pada mino. Mana suku? Kan? Malam tu hak inyo lah siang hari apa lah karajo lah segala malam sudah semai satu langsung pagi inyo. Ya kan? Tu. Jampai yo keluar melala. Di dia mengko melala, kau dek bini ndak ada kau mah. Ni bapak. Ya kan? Tapi melala jo ndak sembarang melala do. Menarangan kaji. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ya kan? Ibu dek mencari di YouTube, datang Ustaz Nanasli kok gini. Gadang hati enggak? Jadi malah lambo kok enggak sama je laki ibu pada mino tu dah. Ya kan? Ini para jemaah. Ya kan? Lanjut.
Jalan lalu tak? Kalau lalu salah sampai kaji rumah beko. Jadi apa kata Jibril kepada Nabi setelah Nabi diketahuinya bahwa dia akan dibunuh? Datang Jibril, ya Rasulullah, la tabit ala firashika hazihil laylah. Firashika tu alga spring bed pak, kalau kini. Kalau dulu tempat tidur namanya. La tabit ala firashika, jangan berbaring di tempat tidur engkau malam ini. Innallaha ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Allah akan menyuruh engkau hijrah ke Madinah. Ya kan? Rumah engkau kau beko sajak sanyo setelah engkau salat Isya, rumah kau kari kapuang. Tapi engkau aniang di dalam. Beko tiba mo tengah malam kau kecek Jibril. Antisipasinya salah satunya ya Jibril, ya pertama sekali engkau berdoa kepada Allah. Tu tawarkan kali supaya orang kau tak kicuan. Nang ditawarkan kali suruh nyolalo di tempat tidur engkau di tempat tidur Ali. Salimui jangan ditukar. Jadi kalau orang Quraisy mendobrak pintu, nyo masuk ke kamar engkau, nyo tak kicuan. Nanado di sinan Ali sedang nyotak itu awak keluar Cik Jibril. Jadi strategi ko awak na menjalanan pak. Itulah orang KPU tu untuk mengicu. Inyo menjalanan strategi itu. Bu. Oh bu. Ibu ada nang guru. Ada guru nyoimbo muridnya. Ya kan? Nyo ambil pena jo buku. Ambil kuat. Nyo buat de gurunya 8 tambah 8 tambah 6. Ya kan? Anyo buat dek muridnya ko di belakang sama dengan ndak 22 do. 8 8 6. Itu perangai orang KPU, Pak. Ndak 22 do. Sedangkan orang memilih si cik TPS tu 300 nyo paling banyak. Hasilnya bisa 800. Ada di mana kau dapat di kelera tu? Ya kan? Anak kecil guru ko ke muridnya, galak guru ko. Wah, cocok kerja di KPU nanti kecil. Bapak ibu. Kamalo pai kaji. Ya kan? Jadi strategi itu boleh, tapi strategi nanelo ndak mengincu orang dah. Ali, mau ndak engkau tidur di tempat tidur saya? Sebab kalau orang Quraisy masuk, pasti tempat tidur ambo nang kanyo cari. Iya kan? Kalau awak Ali bah. Ndak lantengan Rasulullah. Kok nyo catuk saja lah diang dari TV. Kok tu ada nama mati lu. Tapi Ali inilah pemuda Islam yang mau berkorban untuk agama. Ya Rasulullah, saya gadaikan nyarah arwah saya ini kepada Allah kembali karena beliau yang punya. Saya akan menggantikan engkau tidur di sana dan selimut akan saya pasang. Andaikan orang Quraisy mamaku ambo jo padang dari luar, mati ambo, taserak darah ambo, darah ini akan jadi saksi, menjadi syahid nanti di akhirat bahwa Ali berkorban nyawa untuk membantu kelancaran hijrah Rasulullah. Ya kan? Ndak begadang tengah malam membakar banotor. Lihat dengar kalian tu. Ya kan? Itu dicilok kerambi orang. Ya kan? Itu bukan sifat pemuda Islam. Tiru Ali. Rupa orang Quraisy kau kadang Sarawak loh Pak. Lihat tahu Pak kadang Sarawak. Bedanya je Sarawak kadang. Kalau Sarawak kadang tu untuk basilik Pak, untuk tari piring, lapis langkah awak dia. Itu Sarawak kadang namanya. Tapi kalau kadang Sarawak, itulah ilo konotasinya. Ya kan? Awak ada suatu ilmu itu, ketualah ilmu dakwah Pak. Ada misalnya anak yeyen kuliah di fakultas dakwah. Ala selesainya.
Ya kan, kironyo katib nak datang di musaji, inyo duduk sinan. Ku ada anak dakwah. Ya kan, nyo suruh ada orang menggantikan katib. Nih ndak ada bahan nambo do pak. Padonyo kuliah di fakultas dakwah, bahan untuk khutbah ndak ada. Itu nang Gadang Sarawak tu. Kalau beda tu. Sarawak Gadang juga Gadang. Juga Gadang Sarawak. Indak taluk dia menerobos rumah Nabi ke pak. Nyo berjago-jago di luar. Ya kan? Ada orang minta jus pokat, ada orang kopi ginseng, ada orang kopi luwak. Sambil minum kopi nyo pacik padang cik seorang. Itu ada orang dan 3 kereta, ada dan 7, ada dan 2 balik. Ada orang menguasai silik batu mandi, silik buaya lalok, silik harimau. Ya kan? Allah lewat tengah malam tiba Jibril. Kita berangkit Rasulullah. Kita baca surat Yasin ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fahum la yubsirun. Keluar Nabi pak. Bawa orang nak menjaga tadi pak. Nyo ndak lalu, tapi tak bisa menggari. Bentuk patuang. Anyo agelo de Nabi kanyangnya kasih. Anyang sekalian tagak ya, ambo kepindah lagi kata Nabi. Itulah pertolongan Allah kepada orang yang memperjuangkan agama. Perlu tak kita baca sejarah kau balik? Ini bukan bid'ah pak. Kau dulu nama bid'ah kan? Kau inyo perlu diperiksa ke rumah sakit jiwa. Itu bukan bid'ah. Untuk jadi contoh dah pak. Jadi apa kalau tak kapuang memperjuangkan agama baca surat ya? Ada guru ambo di kantor Buya Seuti kata pak, beliau tu pejuang Hizbullah dulu. Ketika Belanda masuk kembali membonceng sekutu setelah Jepang kalah. Maka tentara Hizbullah ini ditangkap, yang lain sudah dievakuasi jauh ke Lubuk Min, turun ke sinan daki ayat tajun tu. Tapi beliau tak kalau di surau. Belanda naik pakai sepatu segam saji tu. Tak bisa lari lagi. Dia bersandar di tonggak baca surat Yasin ayat 9. Tak nampak di Belanda tu pak. Tapi kalau apa tak kapuang di rumah jando talak 3 je nampak baca itu. Ya kan? Ya. Awaklah talak 3 di rumah jando. Jando kau tambah rancak babalian tak bisa lah. Ya kan? Jando kau rupa taragak lo jawab. Apa kode-kodean tu? Atau naik ke pintu jendela biliknya. Ya kan? Rupa pemuda lah main tai. Jangan dibaca lah surat Yasin tu. Itu ndak itu gunanya lah. Assalamualaikum Nabi Kamadinah. Ku cerita ko kita penggal sepak. Sebab cerita ndak cerita hijrah sebenarnya dah. Kita penggal cerita. Ya kan? Beliau akan berangkat itu kama meh orang Quraisy tadinya. Itu Nabi itu jujurnya pak. Orang ke membunuhnya, ndak amuhnya menggelapkan narato orang tu dah. Itu nan kapak tiru kalau jadi bandara musaji. Itu enggak dapat tu. Iku ada bandara musaji, ko nya pakai piti untuk berbini je lai. Ini bapak ibu yang tadi. Itu ndak ada siko tu dan ada. Itu contoh saya tu nyom bagian. Lah jadi musuh, ndak mau Nabi menggelapkan uangnya. Itu uang emas semua. Begitu jujurnya Nabi. Kok sejujur tu orang KPU pak hanya dukung dek masyarakat. Ya kan? Tapi sayang ikolah terjadi, nasi lah jadi bu. Harapan awak mendoakan Allah mudah-mudahan dapat petunjuknya balik. Sebab namanya rancak mana pak? Hasim Asari. Mbak nama mbak Ristawardi saja pak. Tak tentu jom pangkat nama tu. Ya kan? Ini pak. Kalau Pak Basiruddin gua rancak nama Basiruddin. Ya kan? Kau Ristawardi.
nak tentu jom pangkana mo tu. Tapi kecik ayah ambo ado jom muka suiknya. Tu rukun. Tak pernah ambo cari orang rumah kecuali lah meninggal aku saya. Yang kedua istiqamah. Ambo tak mau diajak orang masuk partai biarlah ambo jadi mubalik saya. Istiqamah sampai kini. Kalau kini lah tangguang lo lah gaik. Ya kan? Sudah tu lah rista, tawaduk. Sudah tu wara. Sudah tu dinamis. Kali rancak je nama tu. Pi di PLN bermasalah. Lah sudah bayar lampu di PLN, Pak. Terima kasih Nyonya Rista Wardi. Siko kanenya Pak inamo tu. Latih tu lambo dia. Lah ya lambo jantan gua 5 kali orang rumah ambo anak dia ambo. Anyo banyonya kamu. Ndak seketik Allah je orang PLN. Citu ambo kalau dapat karate sudah bayar listrik tu. Terima kasih Nyonya Rista Wardi. Anta luponyo mendelet tapi ambo acok mengaji di PLN tu mah bu. Pinya buat nyonya tu. Tu kau aja lah ya nak. Nyonya lah. Kasihannya pitaruhan dek Nabi pitih orang Quraisy tu ka Ali. Kalau engkau kabawali kapai ke Madinah mairi ayam boleh sarahan pitih tu ka orang Quraisy tu. Jangan seketik jo pitih orang diusai. Walaupun nyo akan membunuh awak. Begitu jujurnya Nabi. Jadi sejarah Nabi perlu kita lah bu. Kali lah pindah lah pailo Ali ba. Ali ko terakhir ba. Tiba di Madinah. Kutiko Ali tiba tu ko awak Nabi pak. Anang kawak tanya yang pertama ke. Deh, lai selamat siang di jalan. Dia nak dona mengganggu. Mungkin itu awak tanya. Dek Nabi tak. Alang sarahan pitih tu. Ya kan? Tak selamatnya ditanya dah. Sebab tadi pitaruh tu amanah yang harus ditepati. Berakhlak kepada kawan wajar, tapi berakhlak kepada lawan luar biasa. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jadi kita ulang-ulang je sejarah Nabi. Kemudian balik awak ke Mi'raj tadi. Mi'raj tu naik janjang. Naik ke langit. Tapi peristiwa fenomenal. Fenomenal wa azad. Suatu peristiwa nanalunado dialami sebelumnya. Baca sejarah balik dalam Quran tu Pak, Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, nado Isra Mi'raj Pak. Dan Isra Mi'raj serupa Nabi dinaikkan ke langit tu Pak. Cuma Nabi Isa kutiko kadibunuh ndak perjalanan Isra Mi'raj namanya do diangkat de Allah kalah. Jadi Nabi Isa itu kaum muslimin masih hidup sampai sekarang. Nanti akan diturunkan lagi untuk menjalankan syariat Islam. Ya kan? Beliau berdua dengan Imam Mahdi. Itu hari kampir kiamat lah tu. Ya kan? Kemudian para jemaah yang disebut fenomenal yang kedua tidak akan pernah terjadi sesudahnya. Jadi sia saja ustaz nampal yang taat melaki hari kiamat Pak. Kan ustaz je ulama ko nyolai. Sebab namanya Nabi nak dolai sudah Nabi Muhammad. Taat ustaz sebanyak-banyak ilmunya ustaz dari masinya atau ndak kado Isra Mi'raj. Itu fenomenal namanya. Namun semua umat Islam. Ini lagi. Semua kita umat Islam termasuk jamaah yang berada di ruangan Masjid Fitrah ini akan ada namanya Mi'raj. Syaratnya apa? Kalau bapak ibu salat semakin hari semakin khusyuk. As-salatu mi'rajul lil mu'minin.
Salat itu mi'ratnya orang mukmin. Karena apa? Salat itu dialog. Dialog awak jo Allah. Iya kan? Dialog kita jo Allah. Sesudah kita berniat salat apa saja, kemudian kita besarkan Allah itu dengan membaca Allahu Akbar. Saat itu di dalam pikiran kita, manggaleh toko ketek, karajo kantua ketek, kakobun sedang mengurus sawit ketek. Yang besar ketika tangan diangkat itu yang dibayangkan. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Maka kita akan tepat membaca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kata Ustaz Samad yang lebih dalam ilmunya walaupun dia muda, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu tidak pernah Nabi majan. Tapi terdengar oleh Nabi sesudah takbir jamaah membaca itu di belakang. Sudah salatnya tanya di Nabi, siapa membaca itu? Ambo. Alhamdulillah kata Nabi. Terbuka pintu-pintu langit ketika Anda membaca itu tadi. Ya kan? Jadi bapak-bapak kaum muslimin, nantak di kerajuan Nabi itu, tapi ditanya Nabi sudah tu nyobanan dek Nabi. Itu sunnah jo. Iya kan? Itulah doa iftitah yang terpendek. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa iftitah yang ditunjukkan Nabi ya Allahumma ba'id. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi. Kemudian ditanya, kalau awak salat malam, nama doa iftitah tu yang paling rancak kita baca. Nyo rancak sadonya nyo. Tapi kecil orang piaman, the best of the best. Artinya tu. Tu bahasa piaman mah. Bangko bahasa piaman tu, Ustaz. Piaman tu kan pada ke Australia. Ya kan, laut saya mati seketiknya. Sudah terlampau laut piaman tu, atau ke lautan namanya itu. Ati bawa di per. Ya kan? Tapi kalau sampai ambo pai petangko tu jauh tu ke selatan, namanya Sydney. Ke selatan jauh ke itu. Tapi kalau per itu dah ke jo piaman. Pailah Pak sekali, jangan dipanam ke saya jalan. Iya kan? Ini bapak-bapak ibu. Atuh. Tak kalau salat malam rancak dibaca kabira tadi. Itu ditambah dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Tapi itu tidak harus. Karena doa iftitah itu sunat. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Coba kita selusuri Pak. Kita tambah ilmu Pak nak menonton jawab. Dari Alhamdulillah sampai Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin itu untuk Allah saja Bapak. Ketika Pak membaca jibu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu antara awak jo Allah. Ke bawahnya tu doa selai. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi sangat babayulah orang di akhirat nanti nanindak salat. Karena tidak ada komunikasinya dengan Allah. Lidahnya tidak pernah memuji Allah. Ujung dari doa Al-Fatihah yang terakhir itu kita tutui amin. Orang ke pemilu ada orang yang takut macam amin kau Pak. Yolah kadang Sarawak mana. Iya kan? Ada orang takut. Makbulnya baca. Sudah orang mendoa makbul. Tidak ada makbul di belakangnya doa tu. Amin. Ada orang yang takut membaca tahiyat tu cik jari Pak. Dia suruh di Zulkifli Hasan 2 jari tu. Kamalaka pajak tu. Iya kan? Ini bapak-bapak. Iya kan? Iya kan? Jadi orang yang merusak agama kok banyak gini Pak.
Jangan ditiru lah awak. Lah, sudah tu dibaca si ayat beko nama kalau menjadi imam sudah baca Fatihah tu, cari jemaah di belakang. Ada jemaah kakinya singkik sebelah tu nya ndak kuat tagak tu dah. Jadi baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai sudah panjangnya, Pak. Jadi imam ko tu mengko disuruh sebelum takbir mencalik ke belakang. Baputa tu pertama mengingatkan maluruhan saf. Calik atau saf di muka alun panuh lah di si orang di belakang. Tu calik jemaah tu. Ya kan, kalau ada jemaah itu-itunya tu tanda darah tinggi tu. Ya kan, aja lama-lama nam baca ayat. Ya kan? Kadang-kadang dek orang ko hafiz, nyo bangga banyak dapat ayat tu, nyo baca sampai sudah ayat panjang tu. Lihat situasi jemaah di belakang. Patut tak ayat panjang dibaca? Lebih-lebih kalau ada nan di belakang tu nan jadi makmum ko, nyo baru nikah. Nyo salat isya. Nyo ingin bertamu je bini nyo capek. Ada baca ayat panjang-panjang. Nyo memurungui di belakang. Jadi membaca ayat sudah Fatihah calik si kon. Nah, apa itu juga kan ada awak membaca surah As-Sajadah pagi Jumaat. Itu ditanya jemaah kau dulu Pak, kalau itu ke dijalankan. Memang kalau di musaji embo Pak, itulah sepakai jemaah kau. Untuk sujud tilawah baca ayat sajadah. Tapi tidak dirutinkan Pak. Beko kalau dirutinkan wajib lagi cik orang. Iya kan? Tidak taruh dibuat pagi hari Jumaat tu dah. Kok 2 kali sebulan, kok 3 kali sebulan. Kau tidak makmum kau Pak? Bang kau tidak sejadah tadi. Bang kau tidak sejadah tadi. Iya kan? Kerana dia tidak ngerti. Iya kan? Ini. Bapak Ibu sudah tu awak rukuk. Iya kan? Rukuk tu menandakan awak rendah dari Allah. Orang tak sembahyang pilih rukuk. Malah jago subuh sebab ke minum kopi, jalan ke wuduknya, hanya bitun saya ilio barih dan siko tu, akannya memuti tu. Artinya minum kopi lah. Ya kan? Jadi rugilah orang nan masuk Islam tapi tidak salat. Nabi kaum muslimin setelah melihat kebesaran Allah tu, dia teh langit nyoba simpuh itu nan ditaruh kita baca tiap salat gini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatul lillah. Itu sedang tagak membacanya atau sedang mesimpuh? Malah simpuhnya merandah wanawak tu. Tumi nan di belakang, jari-jari di belakang sebelah suuk, dia doan kaki belat ditekuk. Ya kan? Kemudian pangkal dubur kita duduk di tumit yang kidar. Ya kan? Menandakan kita sangat rendah dari Allah. Apa kata Allah menjawab apa yang dibaca Nabi tadi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Berancaknya dialog. Nan didoakan Allah tu nabinya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wabarakatuh. Nabi terfikir dia awak Pak. Terfikir orang Islam seluruh dunia dia. Makanya jawab dia Nabi ndak untuk inyo sedo. Nyo masukan kita ibu. Jawab Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tahu ndak awak? Kalau lai jadi hamba yang saleh kita, tahu awak di doa tu. Maka setiap hari ini jadilah hamba yang saleh. Ciri-cirinya apa? Hamba saleh itu dia beriman tapi ada tindak lanjut dari iman. Tandonyo listrik mengkuado hidup lampu. Tandonyo listrik mengkuado ada pengeras suara. Coba pada melampu kau Pak. Ndak fungsi kau le. Jadi iman itu ibarat listriknya ndak nampak.
Nampaknya gejala iman tu kalau tiba di mik berbunyinya. Ya kan? Tiba di baliang-baliang berputar. Tiba di AC-nya keluar angin dinginnya. Ya kan? Nah ini ibu-ibu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba saleh semuanya. Itulah sedikit perjalanan Isra kaitannya dengan ibadah salat. Ini sejarah. Ya. Kini berhari lagi kita akan menyambut Ramadan. Abah tanya ambo cik ke jamaah. InsyaAllah tanggal sawaleh nanti kan. Le boleh ambo tanya. Ada ndak ibu-ibu bapak-bapak nak datang kini kau nak raso-raso ke mati melaki tanggal sawaleh? Ada. Ndak tahu dah ya Ustaz. Ya ndak tahu awak dah. Tapi doa awak dibaca je lah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Awak kalau selamat di bulan Sya'ban gini gua. Dan sampai nyo kami ke bulan Ramadan ya Allah. Boleh dapat lah puasa Ramadan tahun kini. Tapi jangan dia tahu lo ke orang KPU biar 30 puasa kau biar 29 kau nya tambah jangan kau 0 cik jadi 300 harinya. Ini Pak. Ya kan? Ya. Kalau 30 hari puasa ditambah 0 cik berah. 300 hari. Jangan tahu ke orang KPU enggak? Apa-apa itu. Lain sehat ibu-ibu. Kini kita pindahan menyambut Ramadan. Apa persiapan awak? Kalau ambo calik ketika ambo kerajo Pak, sehari sebelum ke puasa tu kan awak ke tarawih tu. Itu ada mandabih dimukakan tuai gasar tu, nanti dabih jawi. Nah, jadi nampaknya kalau di ambo selama tu, ya kan, lain di Bali je dagiang tu, pi di pasar Bandabuek. Rupa nanti dabih dimukakan tu, kau di paut tangan. Ya kan? Para luna makan daging para siang pertama tu nampaknya. Tapi ada nan ambil 5 kilo Pak. Kenalah dia orang ko 5 kilo. Kiranya jual balik. Ya kan? Ya kan? Nyutang daging tu. Ya kan? Melalui kantu. Ko lah di tangannya daging tu hanya jual ke orang. Abaiko daging yang dijual orang tu turun harganya Pak, yang dibeli orang tu. Utangnya tinggi. Aiko orang nan pesong tu namanya. Itu Pak. Jadi persiapan untuk Ramadan indak makan daging dah. Membersihkan sebab kita akan baca malam itu marhaban ya Ramadan. Gak sepakan lepak keluar lo spanduk mah nyobelintang di jalan orang marhaban ya Ramadan. Calik ada Pak? Kalau spanduk calik tak ada, malah calik tu lah ada sebagian masuk mazaki jiwa. Ada nama gantung. Ya kan? Ya kan? Tak ada lah spanduk calik tu dah. Jadi kita Ramadan ini membersihkan hati itu anan kehilangan yang pertama dangki. Contohnya dangki itu Ustaz, ndak senang mencari orang. Kayu orang, awak senang gelisah mencari. Naik ke rumah orang kayu, nampak rumahnya nancak. Ini mana pek biti di kelera. Nancak kena rumahnya. Apa perlu dah itu dia tahu tu. Ya kan? Itu namanya dangki. Nah. Nampak orang kayu, percuma sekayu sempilik karyang tu macam. Padahal kaya itu takdir Allah. Jadi kalau kita berang ke orang kayu, Pak, dangki awak ke orang kayu, ya kan? Itu sebenarnya menantang Allah. Nah, mentakdirkan orang tu kayu Allah. Ada kayu ko nyagi dari Allah Pak, tidak sebagai nikmat tapi sebagai siksaan. Ya kan? Jangan kita menganggap orang kaya itu nikmat saja semuanya. Siksaan. Contoh siksaannya. Sadang kayu gadang tu Pak. Ada sepenyakit nanti bo.
Baru bek taruh ke Melaka, aku indak ke Singapura. Sudah tu alai. Indak boleh ciek jo nan dimakan. Ambo itu syukur ambo sampai kini lah hampir 72 bu. Ndak ada nan dilarang oleh dokter makan. Cuma awak saya magaknya. Ya kan? Awak saya magaknya. Habis kau sudah mengaji kau ke rumah makan sederhana atau ke makan di sana. Ya kan? Nampal yang lama na dia ambo gulai gaji boh. Ya kan? Itu banyak orang melarang makan mah. Kalau sakwali dimakan ya rusak awak dia. Cie ndak ada tu dimakan nanti mun. Ya Allah jadikanlah kau be dia ambo ya Allah. Lebih-lebih ambo ka makan be ko tu ndak ambo ka bayi tu. Perai. Jadi perai itu kan ndak ada beban pikiran awak tu. Tintiang salah ndak ada. Nyanang kolesterol tu awak nang ka membayi. Kan? Tu pikir awak lebih-lebih banyak lu orang negeri bayan. Piti ke keluar. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau segala ndak boleh dimakan kantang, saya boleh dimakannya. Ciek lo tu nyawa babuy, ndak boleh goreng. Makan sehari kantang babuy ciek. Itulah tak kantang duit tu mah. Setiap malam di Pekanbaru gua banyak orang menjual makanan. Awak tak boleh ciek je lah. Piti bah banyak. Mati je lah lain. Itu salah satunya. Jadi kaya bukan nikmat selamanya. Ada sebagian orang diberi kaya tapi untuk siksaan. Jadi kita sambut Ramadan jati nama memberasih. Memberasihnya hilangan sifat dangki, hilangan sifat iri, hilangan sifat dendam. Ibu-ibu ada ndak bertetangga nantak wasapuan lah 5 kali raya haji? Lain ndak dah? Pakaro saroknya lah 5 kali raya haji ndak wasapuan. Berapa tahun tu? 5 tahun. Jangan. Ya kan? Kita habiskan dendam. Kita bermaaf-maafan. Kalau di rumah je siawak maafan dulu suami isteri. Siapa itu duit 60 dakik. Salapiak sekatiduran sabanta sekalang ulu bak tiwang je pungguang kabau tampak ciek tampak berdua. Cuitu nawak suami isteri tu pak. Kapai baralik babuik baju serupa. Namanya baju papa mama. Iya kan? Apai joto panza baru. Lah turun dari auto tu babimbiang isteri ko sampai ke tenda. Padahal di rumah cakap sama. Ya kan? Tapi nyo pandai di muka orang rami ndak nyo palien nyo pacakak. Baralik sanang lo tuan rumah gini pak. Nyo buat tenda di laman nyo letak nasi sinan. Namanya catering. Awak nak datang ambil piring sendiri, tambuhan nasi sendiri, ambil sambal sendiri, kok lah habis kursi berdiri sendiri. Ndak itu. Tapi rancak lo menurut ambo ada 3 sambal tu diambil ketiganya. Membawa amplop kan mah. Ya kan? Ini pak. Tapi kalau di rumah bajamba tu gak ragu gak ambil sekali 3. Ya kan? Caranya mudahnya je nampak. Dia orang sambal tu ambil lu tu timbunnya nasi. Ini bapak-bapak ibu-ibu. Kok malu doa Ini bapak-bapak ibu. Ya. Jadi isteri minta maaf kepada suami. Lain tak gengsi ibu minta maaf ke suami hari kebasok. Yo, maafkan ambo yo dah. Ku adonan salah cara ambo memasak ya dah. Talabiah garam terasa di lidah udah, minta maaf. Ya kan? Sadang isteri Fir'aun bu, isteri Fir'aun kapi lakinya tu ajaib lalai. Kama masaknya bertanya pagi itu loh. Kau masak? Dafir. Nang kelama sambal dafir. Ndak Firdaus do Firaun. Itu hormatnya istri Fir'aun kayaknya. Walaupun suaminya tu kafir. Jadi kita
minta maaf kepada suami junjungan awak. Kami apa Ustaz? Kami kepala rumah tangga. Apa ndak salamonyo bana do Pak? Karena Pak manusia pasti ada Pak berkesalahan kah istri mengaku Pak ndak? Jangan ni yang saya mengaku Pak. Ambo aku isinya Bu, Pak. Iya kan? Masalah ke istri gua, ada. Iya kan? Awak lah tiba di tempat mengaji. Indak di telepon ni nyodo. Kalau di telepon kalah sana nantinya. Iya kan? Ambo itu saya berjalan jo Pak Abbas kok kalahnya ambo jinyo kini. Sajamnya di teotoro lah tiba telepon bininya. Di mau dah kini lai selamat saja. Di ambo orang nama betun tu ndak ada oleh. Jauh timur. Jadi kita para suami ini minta maaf pula kepada de kok takareh suara ambo. Kami suara laki-laki kok kan suara kami agak vokal karena kami bajakun. Kadang-kadang jakun kami gua pai kami ke pasar, turun naiknya mencelik produksi lain narencak je. Kan? Ya kan? Atak hijau di kami. Kindak nak manganga kami do. Itu kan salah juga tu. Bini doa mengijau na lain yo. Minta maaf kayaknya. Letar enggak ada Pak do. Minta maaf. Jadi hati awak kau barasiah di bawah puasa Ramadan. Sudah tu alai awak jo tetangga. Suyu bagi sie namanya. Lebih-lebih kami di Perumnas Bu. Kami tinggalkan di Perumnas. Itu Perumnas tu sesudah lansai berani kami magi Perumnas. Sabalun lansai cicilannya tu namanya Perumtang. Ini kan perumahan baru tang. Ala habis baru Perumnas. Tapi alun nabi jole do. Rumah tu dek berangkai-rangkai, namanya rumah BTN. Bangunan tidak normal. Itulah nasib pegawai rumah itu nandapeknya. Alhamdulillah. Awak bertetangga tu bermaaf-maafan. Suyuk bagi sie. Ya kan? Nah, ko ada ibu menggulai bantai bisu hari kepuasa tu banyak ang kuahnya antang ke tetangga ke sebelah. Jangan kuahnya saya. Kan? Alah, sambil minta maaf. Atau ko ada nama si karajo kawan sakantua. Kawan sakantua kita bermaaf-maafan. Ya kan? Itu barasih awak menyambut Ramadan. Mudah-mudahan puasa awak diterima Allah. Nah, kemudian jangan lupa memetik pahala lain. Kendaklah banyak ikut dia don orang mah. Iya kan? Kalau ingin awak dapat pahala banyak. Kini kalau ada kurma kau dibungkus orang tiga-tiga Bu. Awal orang ke buku besok ibu kanak-kanak itu awali kat 10 bungkus. Kan 30 buah kurma tu nya. Akawarana balinya tu. Atu buat teh goyang dicerik. Dan serupa lapan nasi tu dia gi gulos ke teh. Lataan dia teh meja di luar masjid. Ambo yakin pasti ada orang berbuku je itu. Ibu nan malataan itu dipabukoi de orang nan ibu lataan tu. Pahalonyo sama jo pahalo orang berpuasa tadi. Puasa orang tu ndak usah pahalonyo ibu dapat lo segitu. Kabarana ragonyo aye secerek kurma sebanyak itu. Ya kan? Nan gak kayo undang ustaz jo anak yatim babuko ke rumah agi alonyo amplop. Letar enggak ada Pak tu. Jangan jadi orang kayo penciki. Pitih tu ndak keriwa mati tu. Ya kan? Itu. Tu balian kain saruang jo baju koko. Ya kan? Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Nan diagihang ka orang tu nan untuk awak. Yakinlah tu. Ya kan? Nang ka dia awak kabi. Kaum muslimin tu amal-amal tambahan. Kemudian bacalah terus Al-Quran. Selidiki surat ini keterangannya apa ini. Sebabnya ayat ko turun. Pabilo turunnya. Kita tambah ilmu Pak. Sebab itu ada keterangannya di tapi. Tapi kalau ndak awak caliak-caliak membaca ayat semudah sehingga ndak tahu awak taruh sampai mati.
Uban senamanya pi pandi. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu. Ya kan? Kita tambah ilmu tu. Bisa belajar sendiri. Ada orang bu, di belakang namanya tamin. Ujungnya terkenal nama. Lagai. Nyoba teh pak nyosurean. Jadi tantu di nyo. Albo nyo tunjukan. Ustaz kok ke membahas hukum aku ayat. Nyo ndak ulama gitu doh pak. Pinyora ya. Rajin. Nah, kalau membahas itu aku ayat. Nyo tunjukan lah nyo bagi-bagi. Nah, jadi ilmu kita harus ditambah. Makanya Nabi mendoa, Allahumma inni as'aluka. Yang pertama kyo, ndak ada rezeki do. Ilman nafi'a. Wazidni ilman. Tambahlah ilmuku. Baru sudah tu wa rizqan halalan tayyiban. Baru sesudah tu wa amalan mutaqabbalan. Ya kan? Jadi dengan bermaaf-maafan itu ndak ada beban pikiran awak lai. Kita selesai puasa Ramadan. Terakhir Ustaz dan Ibu apa undang berceramah kok. Sajak tadi kan ambo saya mengecek seorang. Mungkin ada nantak patui ambo kecean dek lidah ndak batulang. Kalau tersinggung jamaah di masjid fitrah dari ujung kaki sampai ujung rambut ambo minta maaf. Lady maafan ambo tua. Ambo mohon ke pak ibu-ibu jangan disumpah ambo ndak. Sudah bini ambo lah mati ambo bersumpah lo. Ya kan? Alah mati lo kami keduanya ndak nanti mati juga. Ndak ada kita nang kekal hidui. Ketua KPU mati. Ristawardi mati. Basyarudin nampak ambil muka ko mati. Sadonya mati. Maka masih hidup ini adalah persiapan untuk kita membawa bekal untuk mati. Saya doakan jamaah Masjid Al-Fitrah masuk surga semuanya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, pada siang menjelang sore ini sesudah salat zuhur, kami jemaah Masjid Al-Fitrah ya Allah mengadakan tabligh akbar menyambut bulan suci Ramadan dan membaca sejarah Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah acara kami ini acara yang bermanfaat. Berilah kami pahala ya Allah untuk persiapan bekal kami di akhirat nanti. Selaku manusia ya Allah, kami adalah makhluk yang Engkau beri sifat fujur dan sifat takwa. Kadang-kadang sifat fujur itu mendominasi dalam diri kami sehingga kami terlanjur berbuat dosa ya Allah. Ampunkan dosa kami, maafkan kesalahan kami ya Allah, dan segala silap kami ya Allah hanya kepada Engkau kami memohon, dan Engkaulah yang bisa mengampunkan dosa kami. Ya Allah yang Maha Agung, yang Maha Pengampun, ampunkan dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami, dosa pejuang-pejuang kami yang merebut kemerdekaan di tangan penjajah ya Allah, sehingga terjadi istri beliau menjadi janda, anaknya menjadi yatim, dan dia bergelimang di lautan darah agar Indonesia ini merdeka. Beliau sekarang sudah menjadi tulang belulang yang hancur di dalam kubur, tapi hidupkan dia ya Allah di sisi Engkau dengan pahala yang banyak yang berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkan dosa kami semua, dosa pemimpin kami yang tersesat, kembalikan dia ke jalan yang benar ya Allah, dan jadikanlah dia menyadari kesalahannya agar dia bisa mendapatkan rahmat dari Engkau ya Allah. Dan jadikanlah anak keturunan kami yang laki-laki menjadi anak yang saleh, yang perempuan menjadi anak salehah. Jadikanlah anak-anak cucu kami menjadi manusia yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kami. Ya Allah,
kami sudah melaksanakan pesta demokrasi ya Allah, tapi semuanya tidak berjalan mulus karena ada di antara kami yang digoda oleh setan, terjadilah bermacam kecurangan ya Allah. Namun demikian ya Allah, kami berharap kepada Engkau, sadarkanlah hati-hati orang yang curang itu ya Allah, agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar terpilih pemimpin yang sayang kepada kami, yang memperjuangkan negara kami, pemimpin yang memperhatikan nasib kami, pemimpin yang taat kepada Engkau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Tidak beberapa lagi ya Allah Ramadan akan datang. Kami tidak tahu apakah kami akan bisa bertemu dengan Ramadan. Namun kami mohon sekarang di bulan Sa'ban kami masih bisa hidup, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah untuk puasa 29 atau 30 hari ya Allah. Dan jadikanlah amal-amal kami Engkau terima walaupun banyak kekurangannya ya Allah. Bangunkanlah di kuburan ibu dan ayah kami raudatan min riyadil jannah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.